Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktekkan tugas 2 jaringan komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Yulianto, NIM 048864205, jurusan Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Baik, kita langsung masuk ke video tutorialnya. Baiklah, kita mulai tugas 2 jaringan komputernya. Kita masuk ke CMD dulu. Nah, kita buka tugasnya seperti ini. Oke, di sini tugasnya yaitu silakan pelajari praktek tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke CD. CD itu adalah perintah untuk direktori ya, untuk mengatur pindah-pindahnya direktori, bisa untuk menghapus atau pindah. Contoh kita di sini CD gitu ya. Nah, ini kita akan misalkan kita pindah ke direktori yang ada di sini. Contoh kita ke download ya. Kita copy, kita pindah ke CD, pindah ke download. Nah, maka kita akan masuk ke sini, atau kita bisa hapus juga direktori tersebut atau kembali ke direktori sebelumnya dengan CD titik-titik. Nah, jadi titik-titik. Nah, seperti itu. Nah, jadi CD untuk pindah-pindah direktori. Oke, kita lanjut ke CLS. CLS di sini clear ya, clear the screen ya. Kita bisa menghapus screen atau layar itu dengan perintah CLS. Contoh CLS. Nah, jadi tampilan CMD bersih. Jadi CLS itu untuk membersihkan ya. Di sini ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya itu perintah untuk memberitahu apa itu CLS. Nah, CLS itu ya untuk membersihkan layar. Nah, jadi artinya clear the screen, menghapus layar. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu dir slash tanda tanya. Dir itu atau directory, jadi dia akan memberitahu apa itu dir atau directory yang ada di perintah CMD ini. Nah, jadi dir itu banyak ya, bisa untuk melihat directory dalam jumlah yang banyak menunya. Nah, jadi dir itu ya, dir slash tandanya ini ya untuk memberitahu bahwa direktori yang ada di komputer tersebut. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu config. If config itu atau IP configuration. IP konfigurasi itu ya untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, dan lain-lain. Atau bisa juga di situ untuk mengatur IP dan lain-lain. Nah, di situ juga banyak menunya ya. Nah, di sini karena saya tidak masukkan ke internet, jadi dia tidak terdeteksi ya, masuk ke jaringan mana-mana saja. Lalu kita masuk ke if config all itu menampilkan lebih detail ya. If config lebih detail. Contoh di sini kita tulis all. Nah, jadi di sini terbaca device yang digunakan lebih lengkap dari if config dalam menampilkan informasi. Lalu if config slash tanda tanya. If config slash tanda tanya ini perintah untuk memberitahu apa itu if config. If config tadi ya itu berhubungan dengan IP. Dia bisa menampilkan, mengedit, bahkan bisa mengganti IP-nya. Nah, di sini banyak tuh tampilan-tampilannya. Lalu kita lanjut ke
ipconfig release. Nah, ipconfig release di sini untuk menghilangkan ya, atau menghapus ya, mereset settingan dari IP address. Nah, kita di sini coba masuk ke IP release. Nah, di sini salah, ipconfig release. Nah, di sini terdapat IP configuration banyak ya, tapi karena saya tidak terhubung ke internet jadi tidak ada yang operasi yang digunakan. Lalu saya masuk ke selanjutnya IP renew. Nah, IP renew ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru. Contoh kita masuk ke jaringan ke operator lain atau ke konfigurasi lain, itu menggunakan ipconfig renew ya, untuk membuat baru. Nah, karena tapi di sini saya tidak masukkan internet jadi dia tidak terdetek. Nah, kalau saya masukkan mungkin akan mengubah IP saya, jadi tidak usah. Sini kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu ipconfig display DNS. Nah, ini display DNS ini perintah untuk menampilkan DNS atau domain name sistemnya yang ada di localhost terkoneksi. Contoh ini kita masuk ke ipconfig display DNS. Nah, di sini kita diberitahu tentang informasi DNS atau domain name sistemnya. Ini karena sudah terhubung ke jaringan jadi lebih banyak yang ditampilkan domain-domainnya. Kita masuk ke flash. Flash ini mereset DNS atau cache-nya ya. Jadi cache atau sampah yang tidak terpakai bisa dihilangkan lewat ipconfig flash DNS. ipconfig flash DNS. Nah, di sini sukses flushed the DNS resolved cache. Jadi DNS atau domain name sistemnya sudah dihilangkan atau dibuang cache yang tidak dipakai. Lalu kita masuk ke register DNS. Register DNS ini perintah digunakan untuk mendaftarkan komputer ya kepada DNS yang server terdekat atau server yang baru mau kita masukkan. Contoh di sini kita ipconfig register DNS. Di sini untuk request operation requires elevation. Jadi dia untuk mendaftarkan DNS ke server terdekat, tapi karena di sini ada server biasanya saja, jadi hanya ini saja. Oke, kita lanjut ke ping. Ping di sini itu seperti apa ya? Memberikan informasi ya, atau mencolek komputer atau host lain. Ini bisa kita ping itu dengan IP address orang lain atau website ya. Kalau kita tahu IP-nya, kita bisa perintah ping ya. Perintah ping itu ya seperti apa ya? Mengirim pesan untuk IP address orang lain. Contoh di sini kita ping contoh kita masukkan ping ke Google, contoh ya, www.google.com. Nah, ini akan jalan untuk perintah memberitahu Google sini ya. Oke, kita langsung masuk ke netstat. Netstat di sini itu berhubungan dengan jaringan ya.
untuk jaringan koneksi internet atau menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer ke komputer yang lain yang sudah dipakai, atau prinsipnya itu ya seperti task manager ya. Contoh di sini kita tulis net start. Oke. Nah, seperti contohnya seperti ini, koneksi dari jaringan yang kita gunakan, jadi menampilkan informasi seperti task manager seperti itu contohnya. Ini memerlukan beberapa waktu ya untuk selesai. Nah, seperti ini contohnya dalam NetStart. Nah, menampilkan informasi tentang jaringan komputer ini. Oke, kita lanjut ke tracer ya. Tracer itu perintah untuk mengetrack ya. Contoh kita mau mengetrack IP atau website ya. Jadi nanti akan ada informasi rute yang dilewatinya untuk sampai ke tujuan yang kita ketikkan. Misalkan di sini kita tracer tracer Google contohnya. Misalkan Microsoft ya, Microsoft contohnya .com. Nah, ini sedang di tracking rutenya untuk sampai ke Microsoft ini. Memerlukan waktu ya untuk selesai. Ya, ini waktu yang lumayan untuk selesai. Aku juga mau dong naik wahana. Aku juga mau dong naik wahana. Oke, kita tunggu untuk selesai tracernya. Oke, selesai, trace complete. Nah, seperti inilah rute yang dijalankan untuk sampai ke Microsoft ini. Lanjut ke Petping. Petping ini seperti dia memberi ping dan memberi tracer ya. Dia bisa juga untuk mengukur network latensi dan network loss ya. Jadi dia mirip-mirip dari gabungan dari tracing dan ping. Jadi di situ dia Petping namanya. Nah, seperti ini dia. Banyak menu-menunya, bisa seperti ini, dan ini. Oke, lanjut ke NS lookup. NS lookup di sini itu di mana nih perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi ya tentang nama DNS atau domain name system dan alamat IP yang sesuai. Bisa juga digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Contoh di sini kita NS lookup ke Google, coba google.com. Nah, sini kita ini domainnya seperti ini. Domain alamat IP dari kita kirim ke
Google. Oke, langsung ke Nets di sini berhubungan dengan konfigurasi jaringan komputer ya yang sedang berjalan itu seperti apa. Nah, di sini banyak ya pengaturan Nets itu. Nah, Nets itu banyak ya. Di sini kita bisa masukkan atau mengkonfigurasi jaringan seperti IP address, DNS dan lain-lain. Ini contohnya banyak ya dari Nets ini. Contoh kita masuk saja ke show. Nah, ini menunjukkan informasi displaynya ya seperti ini. Oke, kita keluar dulu kembali. Nah, lalu kita masuk ke route ini digunakan untuk rute dari perintah yang untuk misalkan kita untuk mau menambahkan atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Banyak sebenarnya contohnya ya, route. Nah, sini banyak rute kita mau pilih apa. Contoh ini saya rute print, coba rute print. Kita masuk ke mode yang rute print. Nah, sini dia akan memberitahu informasi tentang routing table atau tabel rutenya. Nah, di sini kita lihat. Ini terdapat informasi dari rute tersebut. Oke, kita langsung ke selanjutnya itu net itu sebenarnya juga banyak ya. Net ini bisa digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai dan berhenti dan lain-lain. Contohnya kita mulai net. Nah, di sini ada tampilan dari akun, computing dan lain-lain. Nah, ini informasi yang ada di jaringan ini, konfigurasi jaringan yang ada di komputer ini. Contoh kita masuk ke user, coba net user. Nah, sini terdapat informasi tentang user. Nah, beginilah. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian praktek tugas 3 jaringan komputer, tugas 2 jaringan komputer yang saya terapkan tadi. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, mohon perbaikannya di komentar atau di pesan langsung. Untuk dosen dan tutor, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.